tentang Al-Quran. Ini penting Bu, ini ilmu fikih nih. Yang ini Ya, ya. Kayaknya beda Bu. Halaman 3 ya? Dari biru itu hijau Pak Ustaz. Hah? Ini yang dikasih Bapak. Buluwi. Mana? Ada. Cari. Ada paling atas, kalau yang ini paling atas. Ibu coba. Yang ini. Ah, ya. Kalau yang itu apa ya? Halaman 3 coba cari dulu. Garis kedua, ya ini. Baris kedua Bu, baris kedua. Iya, baris kedua. Nah, baris kedua. Kalau yang baru baris pertama. Kalau yang baru baris pertama. Ketemu ya? Ayo. Dan baru alamatul buluwi. Salasun. Tamamu khamsa. Asyarata. Sanatan. Fiddakan. Wal unsa. Wal iftilamu. Fiddakari. Wal unsa. Bitis isinina. Wal khaidu. Fil unsa. Bitis isinina. Nah, ini Ibu biar tahu kalau Ibu singgah ini kalau punya anak atau punya cucu Bu ya. Bermula baling itu ada 3 ya. Alamat baling itu, tanda-tanda baling itu ada 3. Tanda-tanda baling itu ada 3. Pertama, bukan sempurna umurnya. Alamatul pertama khamsa asyarata sanatan, bukan sempurna umurnya. Umur 15 tahun. Sempurna 15 tahun. Jadi kalau sudah fiddakari wal unsa, anak laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalau ibu punya anak perempuan, Rizka sudah umur 15 tahun atau laki-laki, berarti itu balingnya sudah sempurna. Ini wajibnya sholat sudah sempurna. Kalau nggak sholat, nggak dikasih uang jajan. Ya, harus dipukulannya zaman dulu sama sekarang lain Bu. Kalau zaman dulu karena bapak kita ibu kita nggak punya duit, ngambil apa? Pecutnya sapi. Kalau sekarang ibu punya duit, pukul dengan kamu kalau salat subuh nanti dikasih uang 5.000. Gitu. Mau kan? Semuanya Dimas, Danis ya. Nggak salat subuh, nggak usah pakai uang jajan dulu. Kamu tadi nggak salat subuh, uang jajan yang kasih. Dulu kan ibu kita, bapak kita nggak punya duit, makanya saya kalau nggak salat dipukul kan. Bu Bayina kan dipukul dulu kan sama sapu. Punyanya cuma sapu dulu. Kalau sekarang sudah saya punya duit, jangan dipukul dengan sapu, pukul dengan duit. Rizka kalau nggak mau salat subuh besok uang jajannya nggak ada. Nah gitu. Kalau nggak salat subuh pokoknya salat subuh pertama salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh uang jajan terima. Kalau duhur nggak dikurangin. Begitu aja pukulannya dengan pukul dengan jangan pukul dengan pukulan ntar dicari polisi. Apa kena undang-undang apa namanya? KHRT. Iya, Bu ya. Jadi kalau sekarang pukulnya dengan kalau semuanya jalu, nggak salat duhur, nggak salat asar, nggak uang jajan nggak ada begitu. Ya. Semuanya nelping, nggak salat subuh, nggak salat apa, uang jajan kurangin. Tapi kamu salat subuh nggak, kurangin sama saya. Dari 10.000 kurangin 2.500. Ya, begitu akalin, gue ngerti Bu. Kalau udah umurnya sempurna 15 tahun, ibu nggak usah ngambil sapunya usah beli. Ya, harus dipukul dengan duitnya. Ya. Jadi sumpamanya ibu sudah punya cucu, tanyain tadi kamu salat subuh enggak? Enggak, dikurangin jajannya 2.500. Dari 10.000 tinggal 7.500 ya. Wal ikhtilamu dan ini enggak ada maknanya, enggak ada artinya ini Bu ya.
Nggak ada terjemahnya ini. Wal ihtilamu dan mimpi jima Bu ya. Kedua Wal dapat ihtilamu dan mimpi. mimpi ya di sini. Iya. Mimpi jima. Fit dekari sehingga mimpi jima hingga keluar mani. Jadi kalau nggak keluar nggak bisa, nggak termasuk kan. Sampai keluar. Fit dekari pada laki-laki, wal unsa dan perempuan. Ini begini. Fit dekari pada laki-laki, wal unsa dan pada perempuan. Kalau ibu punya anak perempuan, Rizka, Nilfi dan Soya semuanya ditis isinina umur 9 tahun. Umur 9 tahun sudah termasuk suruh sholat. Pokoknya wajibkan sholat. Sholat ini sangat penting, ya harus sholat. Bagaimana? Kalau kita punya tetangga, apalagi punya anak sendiri, punya tetangga, suami nggak sholat, istri nggak sholat, kayak apa Bu ya kayaknya ya, kelihatannya ya, kayak nggak ada perlu kepada Allah. Kita ini kayak nggak ada perlu sama sekali, kayaknya udah punya kita semua, udah harta apa udah punya, udah mampulah, udah semuanya nggak perlu. Kalau kita rajin sholat berarti kita masih perlu kepada Allah. Kepada Allah, perlu rezeki, perlu harta yang banyak. Nggak apa-apa berdoa minta duit yang banyak, yang baik dan barokah. Minta rezeki yang banyak, yang baik dan barokah. Minta harta yang banyak. Tapi sholatnya harus rajin, selalu berdoa. Kalau kita sudah kongkong begini, udah nenek-nenek ini, jadi anak kita doakan kepada Allah. Karena doa kedua orang tua kita ini oleh Allah SWT langsung diterima. Insya Allah anak-anak kita nanti jadi orang sukses. Jadi kalau anak punya anak perempuan umur 9 tahun, itu Rizka udah umur 9 tahun ya? Udah. Ya udah, apalagi Rizka golongannya yang Quran udah pintar-pintar, seharus segala itu. So ya udah baca Quran pintar, kalau nggak sholat udah jangan kasih uang jajan aja semuanya saat. Bu ya, baca Quran udah pintar, udah bagus, sholat malas kan saya. Iya. Ya, Bu ya. Umur 9 tahun yang lagi di sini, Soya rombongannya, Saroh, Rizka, semuanya itu baca Quran kan udah pintar. Wal haidu dan ketiga haid, Bu ya. Unsa dalam perempuan. Sumpahnya haid terbaik udah umur 9 tahun termasuk bani udah. Nah, sekarang udah ngerti Bu ya? Pokoknya kalau ibu punya anak perempuan umur 9 tahun sudah termasuk wajib sholat. Kalau anak laki-laki 15 tahun. Kok lama kalau laki-laki ya? Nggak apa-apa, udah ada kitabnya seperti ini. Pokoknya anak laki-laki sumpamanya sudah umur 15 tahun sudah nggak sholat harus dipukul dengan Bu. Supaya uang jajannya sehari 50 dikurangin aja Bu. Jangan banyak-banyak kasih uang jajan. Jangan sampai 50 ribu. Ada uang jajannya 50 ribu. Nggak ada, yang paling 20 ribu ya? Ada Pak yang kuliah. Kuliah? Oh yang kuliah ya. Iya, udah tanya dulu ya, kan buatnya. Sholatnya ini yang rajin, saya bantu doa supaya buat bayar. Wal haidu dan haid fil unsa dalam perempuan itu sinena bagian umur 9 tahun. Nah, sekarang syarat istinja. Istinja ini apa? Bil hajari dengan batu. Sama niatun ada 8. Ya, syarat-syaratnya istinja itu ada 8. Istinja itu dengan batu. Seman dulu kan itu Rasulullah dan para sahabat air masih nggak kurang ayakuna. Pertama bahwa ada orang yang beristinja itu salah satu ahjarin dengan 3 batu. Kalau ibu mau beristinja itu harus pakai 3 batu. Sekarang air banyak harus pakai air. Wa yunkia dan kedua membersihkan akan tempat al-mahalla akan tempatnya. Tempatnya kita buang air besar di dalamnya itu harus benar-benar bersih, digosok dengan pakai batu.
ya, dengan pakai batu. Kalau sekarang nggak musim. Tapi takutnya ibu lagi kemana begitu. Wa ayyungko, dan kedua membersihkan akan tempat al-makhalla, akan tempat. Wa alla yajiffa, dan ketiga bahwa jangan sudah an-najsu oleh najisnya. Seperti ibu buang air besar, sudah buang air besar, ibu ngobrol dulu atau pindah tempat dulu. Seperti saya mau besar di sini nih, pindah tempat dulu ke sana, nggak boleh. Ya nggak apa-apa, memang udah prakteknya seperti itu. Sumpamanya saya mau besar di sini, jangan di sini. Ya contohnya begitu. Semuanya nih, ada orang buat air besar di sini. Jadi Mama Rizka jangan pindah dulu ke sini. Di sini juga harus dipakai batu 3. Di sini juga jangan pindah tempat. Ya. Kalau dulu kan kita bawa batu dengan kami kalau kita mau perjalanan jauh, Pak Ustaz. Biar apa? Biar nggak boleh. Iya. Siap-siap batu. Dan juga itu kalau saya diceritain orang Aceh, ulama Aceh kemarin semalam tanggal 10 itu, malam Senin ya, pengajian itu kalau mau naik haji kan di pesawat itu nggak ada buku, kita diharuskan membawa buku dipakai apa? Semua tayamumnya kan pakai ini, ya di pesawat. Tapi nggak apa-apa, semuanya itu hati-hati lagi mau ikut itu nggak apa-apa, bawa buku itu ya. Dan kita sering hafal. Diulang-ulang nggak Pak? Ini bukunya ditanam di sini. Yang mustamal itu yang ada di sini. Yang boleh dipakai. Ini namanya mustamal itu dua. Nanti balik lagi ke sini. Ya, sudah selesai. Ini sudah bawa dulu sama dia. Wilayah Takila dan juga yang keempat yang istinja itu tidak boleh pindah maksud pindah dari najis itu buangnya najis di mana? Di sini ya udah di sini. Jangan pindah ke sana. Jadi gigilah saya mau pindah ke sana dulu, jangan. Nanti kemana-mana. Wilayah roh dan kelima jangan kedatangan atasnya. Alaihi atasnya, maksudnya jangan kedatangan najis lain. Jangan sampai kedatangan najis lain. Ya seperti buang air besar sambil lalu ambil air kecil. Air kecilnya nanti kelepetan kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Jadi dijaga. Kayak apa nggak dibikin? Wala yujawisu, dan jangan melampaui Sophatuhu akan apa sophatuhu? Safahannya. Wa hasyafatuhu, dan jangan melewatkan najis akan hasyafatnya. Ya ini udah tahu semua itu. Wala yusibahu, dan ketujuh jangan terkenai akan najis maupun oleh air. Wa antakun, maksudnya kalau ibu bawa airnya itu jangan sampai kena najis. Jadi airnya bawa ember dikasih barang najis, tetap najis semua. Wa antakun al-hajar, dan kedelapan bahwa ada segala batu itu pohiratan, itu harus suci. Batu yang dibawa itu batu suci, bukan batu bekas diberekin kucing, apa sapi, apa kambing, gitu ya. Harus suci, harus benar-benar bersih. Nah sekarang nih, yang ini sering ketemu, kalau ini enggak ini. Yang di depan tadi itu enggak mungkin, insya Allah ya. Nah sekarang furudul wudu sitatun. Fardonya wudu itu ada 6. Fardonya wudu ada 6. Terutama al-awwalu, yang pertama bermula yang pertama an-niyat. Pertama itu kalau mau berwudu harus dalam hati. Niat itu kalau di depan itu dalam hati ya. Niat berwudu, nawaitu wudu, tapi dalam hati jangan lupa kita niat berwudu.
As-sani yang bermula yang kedua, waslul wajhi membasuh muka. Nah, kedua sudah niatnya sudah selesai, langsung membasuh muka. Ada juga ya ikut ngaji wajib di belakang. Udah terus. Iya, tetap dulu ya. Jadi al-awalu bermula yang pertama an-niyatu itu nih. As-sani bermula yang kedua, waslul wajhi membasuh muka. Ya. As-salisu yang bermula yang ketiga, waslul yadaini membasuh dua tangan. Dua tangan. Ya ada ini. Ma'al fil ini serta kedua siku sampai kedua sikunya. Sampai ini. Kalau tangan kan cuma di sini. Makanya tadi saya kaget sampai ini ya. Maaf. Jadi membasuh tangan sampai ke sini ya. Sampai satu kepelan di atas ini. Nah, satunya. Ya, jangan cuma di sini ya sampai siku. Lebih di atas siku ya. 2-4 tangan seperti orang potong sapi. Di sininya nih. Nanti beliau deh di yang semua udah tahu semua dulu. Cuma itu biar tahu pada kitabnya. Ya, kalau ada pertanyaan itu ada istilah itu bahwa fardunya itu ada niat. Ada kitab istilah. Kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai serta dua siku. Dua sikunya juga. Ar-rabi'u bermula yang keempat masyu syai'in minar roksi ya, menyapu, membasuh dengan menyapu lain, menyapu sesuatu minar roksi setengah daripada kepala. Nah, ada yang semua Bu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya bapak ibu di masa ini sebagian aja nggak apa-apa. Nah, begini aja nggak apa-apa namanya sedikit. Nanti ibu yang lain sampai semuanya begini. Sambil itu berdoa sambil bisa kali Bu ya. Nah ini juga begini 3 kali, pas ini juga itu 3 kali. Terus membasuh apa? Kalau ibu semuanya ngambil begini sampai begini nggak apa-apa bagus. Ya. Pas, udah Bu ya, nanti udah diamalkan sekarang. Gimana tuh biar ketemu kitabnya, dulu kan nggak ketemu kitabnya kan? Al-khamisu bermula yang kelima, waslur rijlaini membasuh 2 kaki, bukan menyiram, membasuh. Ibu kebanyakan nyiram, jadi disiramkan. Di sini membasuh. Membasuh dengan menyiram kan beda ya? Menyiram. Ini Bapak Kio nih, Bapak Jarod makin lutut. Kakinya kadang-kadang untuk giliran kaki keran dihidupin. Ini namanya menyiram. Kalau membasuh keran dihidupin. Nah, ini Bapak Kio nih. Ini membasuh. Sela-sela. Itu namanya membasuh. Jadi sekarang ganti membasuh. Kalau kemarin disiram nih. Mana nih? Ambil air, seret. Tadi muka dibasuh semua, tangan dibasuh semua, kepala dibasuh, kuping juga, giliran kaki berapa sih? Ini kerjanya Ustadz kali ya? Ustadznya enggak? Ustadznya? Nah ini nih, kalau sekarang Mama Rizka dihidupin Bapak Teo ya? Nah langsung ini. Dan lagi katanya rematik hilang kalau begitu. Yang punya penyakit rematik kasih murah, insya Allah sembuh. Kalau cara umumnya seperti itu, ya. Nah, terus sampai di mana tadi? Itu ibu udah dikerjain setiap hari. Iya. Ibu belum kitabnya. Ya, ini belum baca kitab, sekarang udah baca sendiri. Jadi puas malu ngajarin orang kalau ketemu kitabnya. Ya. Nah, asal isu yang keenam, tertib. Yang keenam tertib.
tartibnya Bu. Pertama membasuh apa? Muka. Kedua apa? Nah itu namanya tartib. Jangan Ibu semaunya. Ada sekarang setelah dulu saya mau membasuh kaki duluan, jangan. Selalu sesuai dengan aturan yang ada di kitab ini. Nah sekarang kedua. Tartib udah ya? Sampai ke 6. Waniyatu bermula makna niat. Nah sekarang maknanya nih, arti daripada niat itu apa sih? Nah begitu. Tadi katanya itu berarti niatkan. Dan niat itu apa sih Ustaz? Ini ada jawabannya. Waniyatu dan bermula makna niat itu qasdu syai'i, menyengaja. Nah, kalau bahasanya ini sangat penting. Menyengaja sesuatu. Ibu pekerjaan ibu bekerja apa? Sholat sumpah. Dia niatnya harus dibarengin dengan pekerjaannya itu. Muqtarinan bisa disertakan bifi'lihi dengan perbuatannya. Jadi niat itu menyengaja sesuatu serta disertakan dengan perbuatannya. Nah sekarang itu jawaban daripada niat. Dan niat itu ada di mana? Dan tempatnya niat itu ada di mana? Al-qalbu itu ada di dalam hati. Nah sekarang pertanyaannya, Ibu kalau dengan saya semua, kalau ini betul sini. Wa talaffudu dan bermula melafazkan niat itu biha dengan niat sunnatun itu sunnah. Seperti apa? Melafazkan niat usolli nawaitu sunnah. Yang wajib itu ditaruh di dalam hati. Hatinya itu nih, datang ke keran, nggak ucap apa-apa, nawaitu enggak apa enggak, langsung Ibu pergi. Nah, langsung itu berarti itu Ibu niatnya dalam hati. Udah maksudnya cuma nawaitu nudu'a lirafil itu cuma Kalau suaminya nawaitunya kencang sampai kedengaran kemana-mana, mimpi sampai bangun tidur, mandi wudu, nah seumpamanya itu cuma sunnah. Jadi lebih baik bagaimana? Niat dalam hati saja. Sholatnya juga biar nggak berisik kanan kiri. Kalau Ibu sholat di al-asar itu, Pak Ibu bilang usul di faktor diri semua orang berisik banget begitu. Di bimbingan saya itu sholatnya begini, kan lama jadinya. Kan katanya Imam Syafi'i harus disebut semua kan? Fardunya disebut. Apa lagi? Harus menentukan berapa rakaat, ya kan? Lama kan? Berisik kan? Usul ini fardu. Mustabilat juga harus disebut. Ditentukan sholatnya apa sholat itu? Lama banget kan berisik kalau katanya sebelah itu. Kan ini itu orang berisik banget. Kalau di Saudi Arabia langsung habis sholat katanya ditanya. Kamu Asyafi'iyah ya? Ya. Di kitab Al-Umud tidak ada seperti itu. Kamu bikin sendiri. Dia tuh film. Jadi Ibu datang-datang, apalagi kalau makmum Bu ya, datang-datang udah nggak usah. Usul penting nggak usah. Dan begitu aja. Tidak ada di dalam hati. Nah, semuanya. Mama saya mau tarawih kan di rumah yang datangkan di sini itu niatnya udah niat sholat tarawih. Sholat tarawih dan di dalam hati begitu. Tinggal takbirnya belum sekarang tinggal takbir aja. Allah. Kan di dalam hati udah baca udah kan? Bahwa seandainya ditulis di dalam hati itu saya sholat dulu tempat rakaat bagi kamu. Enggak berisik kan? Terutama kalau berjamaah. Kalau saya berjamaah banyak orang. Pak bareng-bareng kalau di pesantren itu Bu, kalau bareng-bareng ya kan? Usolli katanya imamnya mampunya usolli bisa loh. Apalagi kalau imamnya agak ini lama banget. Allah sampai berapa takbirnya? Banyak nggak boleh ya? Sini nggak ada. Nah, Sini nggak ada. Ya nggak ada kalau di pesantren, apalagi di Jawa Timur. Itu masih lama. Coba kalau pulang Jawa Timur main di pesantren sampai sebelum pesantren aja, masa itu punya mobil kan? Dulunya siapa mau nanti non sholat di sini, isanya sholat di sini. Ya, jadi sekarang ibu-ibu udah tahu ya, tempatnya niat ada di dalam hati. Mas Jarod juga udah tahu tempatnya niat ada dalam hati. Ya, wa talaffudu kalau usolli fardhu atau katir itu cuma sunnah saja. Kalau nggak dikerjain nggak apa-apa. Wa waktuha dan bermula waktunya niat itu, ini masalah dulu ya.
bermula waktunya niat itu inda wasli awwali juz'in, ketika membasuh awal apa? Awal minal wajhi dari muka. Ketika ibu mau membasuh ini harus di dalam hatinya ibu ada niat bahwa kita ini berwudu wajib karena Allah. Wa tartibu, dan bermula arti daripada tartib, artinya tartib. Tadi pertama arti daripada niat. Kedua tempatnya Nah, tempatnya niat ada dalam hati. Kalau melafazkan niat itu sunnah. Ya, melafazkan juga. Tapi jangan walaupun bilang sholli atau nawaitu wudu'a, jangan sampai hati ibu kosong daripada niat. Harus di dalam hati diutamakan ada niat apa mau kerja apa itu, apa mau sholat, apa mau berwudu, apa zakat fitrah, Bu ya. Semuanya harus ada niat. Sekarang waktu ibu dan bermula arti daripada tartib. Artinya tartib. Ya, Allah tuqaddima qadwan ala qadwi. Benar, jangan mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Ya, tadi kalau memang udah pertama kita harus membasuh muka, jangan kaki dulu, ya. Umpamanya ketiga membasuh tangan, jangan apa? Kepala dulu, semuanya harus tartib. Jadi kalau nggak tartib, terus ya, sedikit lagi. Kita tahu semua teman ibu kan nggak punya kitabnya kemarin. Padahal udah setiap hari itu diamalkan. Wal ma'u, dan bermula air. Wal ma'u qalilun, dan bermula air. Itu ada yang sedikit, wa kasirun, dan ada yang banyak. Maksudnya ada air itu sedikit, ada air itu banyak. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan air sedikit? Seperti apa air banyak? Lanjutnya, al-qalilu, bermula air yang sedikit, madunal kullatin, itu yaitu air yang kurang dari 20 bulan. Ya, siapa satu perlunya nggak perlu tahu. Entar lihat di sarahnya. Al-kasiru, dan air yang banyak, yang dinamakan air banyak itu air yang 20. Pokoknya kalau ukurannya itu 1 meter 1 meter, berarti kalau menit itu 20. Insyaallah lebihnya kurang lebihnya segitu. Ini 1 meter. Ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter. Ini kononya ibu, ini air di dalam. Kalau ini penuh, ibu boleh ngambil wudhunya di dalam ini, ya. Sumpamanya air ini penuh 2 kula, wudhu di dalam ini boleh. Sumpamanya habis tidur dengan suami langsung tenggelam di sini juga enggak apa. Ya, sisa air itu masih suci. Mas Jarod sumpamanya sayang air nih. Sayang Mas Jarod air, mau sholat subuh, langsung niat dalam hatinya menghilangkan hadas besar, langsung masuk. Nyemplung gitu. Nyemplung. Renang. Nyemplung. Sisinya biar dipakai orang lain sumpah. Renang dulu ya. Sebenarnya Mas gayungnya sungguhnya udah mepet, gayungnya hilang langsung aja masuk. Berhenti dan kalau ngalir apalagi ngalir, berarti kan semua. Tapi dalam kolam yang ini 1 meter, apalagi 3 meter. Cuman berapa menit, apa ratus entar saya lihat caranya ya besok. Apa 100 liter atau berapa liter itu 1 kolam. Lebih hati dari begini 1 meter deh. Segini. Ini udah banyak. Dalamnya dengan besar. Semuanya ibu bayinya malas ngambil gayung seumpamanya sholat subuh udah mepet karena ibu bayinya kurang punya utang atas bus, langsung nyemplung ke dalam nggak apa? Niat. Kalau nyemplung langsung nggak bisa
Kalau itu menggunakan saya masalah air itu gunakan air ya. Air yang 20 itu berapa tak saya besarnya. Kalau saya ingat itu apa namanya itu 100 liter. Sudah sekian terima kasih. Besok tinggal air yang sedikit bisa najis karena keteribaan barang najis. Kalau airnya cukup 20 lalu walaupun najis, apa keteribaan barang najis nggak apa-apa. Apa cak-cak pakai apa kek? Kita sama dibimbing. Kan sampai saya datang pada datang pertamanya pas ada teman pesen 10 ekor mau diambil waktu itu. Maka kalau sampai sekarang nggak ada. Siapa maka saya nggak diliburkan masa saya marah. Sampai sekarang nggak datang-datang. Oh, karena kawalan ibu saya ini. Namanya rezeki yang kita berusaha berdoa kepada Allah. Ya, saling berdoakan mudah-mudahan anak kita semua jadi orang yang sukses di dunia sampai akhirat dan juga anak-anak kita, anak kita dan anak-anak kita selalu ya rajin berdoa, rajin sholatnya yang baik, yang bagus, ya. Soalnya sholat kita, sedekah kita, amal jari kita ini buat kita sendiri. Ya, doa kita juga buat kita sendiri. Bagaimana kalau anak kita jadi orang sukses, kita sendiri yang senang kan? Ya, Ibu Wati besok tidur nginap di rumah ini, malam minggu main ke malam ini, malam minggu ini di rumahnya anak ini. Ya, insya Allah kita rajin sholat, anak selalu didoakan, berbahasa Indonesia juga nggak apa-apa, minta duit kepada Allah yang banyak, terutama selamat ya, terutama minta selamat dari dunia sampai akhir. Jadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia juga jadi orang kaya raya, wa fil akhirati hasanah, di akhirat nanti juga jadi orang kaya raya amal soleh. Ya, itu doanya. Jadi kita ini dengan berpedoman doa yang tadi yang ada di Al-Qur'an, kita boleh minta kaya raya harta di dunia juga di akhir. Caranya bagaimana? Kalau jadi orang kaya banyak bersedekah. Terutama nomor 1 soalnya yang jadi bersedekah kalau sebenarnya banyak yang penting Cuma kalau hasilnya sebulan cuma 10.000, ya berapa ratus kan? Nah, mari kita membaca Al-Fatihah. Terutama dihadiahkan kepada bapak ibu kita dan guru-guru kita dan juga kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang punya amal jariah di Masjid As-Solihin dan juga di TPQ As-Solihin yang senantiasa membantu sarana-prasarana belajar mengajar di TPQ As-Solihin. Alhamdulillah sampai sekarang TPQ As-Solihin terus maju dan juga alhamdulillah kemarin kita dapat sumbangan TPQ untuk pembelian tanah itu dari teman saya itu 5 juta. Baru kenal gitu, baru beli sapi mas saya langsung. Nah dia kapan-kapan katanya mas saya mendengarnya dibagi 2 aja. Ini kan 1 M, Pak Haji setengah, saya setengah. Kapan-kapan bisa habis lebaran ke mana? Itu banyak yayasannya. Tanahnya katanya berhektar-hektar ya, anaknya nggak kebagian sepetak pun nggak ada. Anaknya nggak minta, suruh bikin itu semua masjid. Berkenan saya. Jadi sapi 1 ekor nggak nawar dia, saya pasang langsung dia. Sekian terima kasih. Dihormati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok berpuasa ya.